Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Oke. Siap. Udah. Oke. Yuk, semangat. Oke. Yuk. Hai, selamat pagi, siang, sore, sobat rekreasi yang lagi nonton podcastnya dari TVRI Jogja. Senang banget ketemu lagi bareng sama aku Linda Widya. Dan seperti biasa, kalau kalian lagi nonton podcastnya dari TVRI Jogja, jangan lupa subscribe dulu dong YouTube-nya kita ya, di TVRI Jogja Official. Terus boleh juga kalau misalkan emang mau follow Instagramnya kita itu ada di TVRI Yogyakarta. Nah, seperti biasa juga, kalau misalkan setiap acara dan juga setiap episode dari rekreasi itu kita tuh manggilin narasumber yang sangat luar biasa. Sama seperti hari ini ya kan, di sebelahnya Linda Widya tuh sudah ada seseorang yang bertalenta banget ya, masih muda. Wede, nggak tahu nih masih muda apa enggak ya. Langsung aja deh kita sapa. Hai, selamat datang Bara Zulfa. Terima kasih Linda Widya, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Wah, luar biasa. Udah Amazing. lama ya? Amazing ya. Halo sobat rekreasi, guys Yes. and sedulur. Wey, Jawane semua tetep ya. Jawane tetep bedok kayak hilang ya. Macan tutul bukan? Apa tuh? Manis cantik turunan Bandung. Bukan dong, Oh bukan? ganteng. Oh iya. Gimana masa? Apa kabar Bara Zulfa? Baik, alhamdulillah Baik. baik, luar biasa Linda. Semoga selalu diberkahi oleh Allah juga ya. Amin, thank you. Amin. Ya udah lama banget aku nggak ketemu sama Bara Iya, Zulfa. padahal gitu kita ya. seprovinsi ya sih. Ya benar-benar. Emang Cuman sekarang kan udah sibuk Linda banget. udah Apa? kastanya gila. 3.1 million followers. Itu Anda, mah kan heeh. bukan saya narasumbernya, Anda. Oh iya, nih. mohon maaf. Mohon maaf kalau masuk ke switch ya. Iya, ke switch. Nggak, ini soalnya kadang agak nggak sadar diri gitu. Refleks pekerjaan aslinya kan. Bener. Mohon maaf ya. Jadi nih ya sobat rekreasi, kalau misalkan kalian belum kenal Bara Zulfa itu tuh sebelumnya dia adalah news anchor-nya dari TVRI. Oh, pemirsa TVRI gitu biasanya. Saudara, mohon maaf bukan pemirsa. Bentar, kalau Ya. kita kan nyebutnya sobat rekreasi. Ah. Kalau di news anchor di kantor sebelah Saudara pemerintah kota Yogyakarta hingga saat ini kayak gitu. Oh. Tapi nggak apa dong, openingnya pakai itu aja coba Oke, sekali. kita coba ya. Gitu Aduh, sekali-kali. ini sebenarnya walaupun sekarang udah nggak di pemberitaan TVRI, tapi hatinya tetap masih ada nih. Wih. Luar biasa. Selamat sore, selamat berjumpa kembali saudara. Paket informasi aktual dan beretika dari TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir untuk edisi hari ini bersama saya Bara Zulfa, dan mari kita simak Jogja hari ini selengkapnya. Oh Nah, my gitu god, biasanya. sobat rekreasi. Tapi emang udah berapa tahun sih emang Dulu di sini? 6 tahun. Jadi 2016 sampai 2021 kemarin. Gila lama banget, Iya, 6 lama tahun. banget. Alhamdulillah juga gitu pendewasaan di dunia broadcast, terkhusus di penyiaran dan juga jurnalis tuh di TVRI dapatnya. Widih, Gitu. gila keren sih. Tapi emang sebenarnya ya sobat rekreasi, kita tuh benar-benar menghadirkan Bara Zulfa itu kayak aku merinding gimana gitu. Enggak, ya. karena ada yang kayak merinding. Enggak, bukan itu Amat. maksudnya ya kan. Karena Bara Zulfa sekarang itu tuh udah bertransformasi gitu ya. Kalau dulu tuh kita kenalnya seorang Bara Zulfa itu adalah seorang penyiar radio, penyiar TV yang apa sih, Formal berita banget formal. gitu ya orangnya. Masih Kalau- formal sih masih sampai sekarang. formal. Tergantung situasi. Tergantung situasi, tergantung sama partnernya. Sama partner, bener. Kalau saya gimana ya? Oke. Gitu. Terus tiba-tiba Yes. ada suatu kabar kan waktu itu kan. Yap, Waktu bener. itu aku ngertinya tuh dari temen aku yang dia tuh ngasih tahu, kamu tau gak sih Bara Zulfa sekarang udah keren banget. Hah? Emang dari dulu dia keren gitu. Agak pers. Transfer dulu. Transfer dulu. Oh, iya, bisa. Nah, yang Kan kemarin tadi belum kita- selesai soalnya. Nih, makasih. Sampai ya. Tuh, keren Oke. banget kan. Terus aku Makasih, buka Linda. tuh Instagramnya. Mhm. Hah? Serius? Oh, jadi selama ini nggak pernah ngebukain Instagram ataupun cek story chat? Mohon maaf, Iya. Instagram kamu aku mute. Iya, parah itu. Parah banget. Terus aku Oke. buka di Instagram kamu kan. Gila, sekarang Bara Zulfa udah jadi third runner up-nya The New Element of the Year 2021. Tepuk tangan dulu. Woi, gila. tepuk tangan sendiri. Itu- Oke. Kayak aku ketemu, kayak ngelihat Instagram kamu kan. Mhm. Ih keren banget Bara Zulfa, ya Allah partner gua nge-MC. Iya dulu ya, partner ini ya lomba cerdas cermat, ya kan? Bangga banget. cerdas, ya kan? cermat siswanya. MC-nya? Ya, Iya, lumayan. adanya gitu kan. Ya open Iya. Google lah. Iya. Itu bisa diceritain gak sih Oke. kayak
emang sebenarnya dari dulu tuh kamu suka gitu ya sama olahraga? Karena sebelumnya aku ngerti kamu kayak males-malesan gitu di olahraga ya kan? Karena tidak semua yang berhubungan dengan bagaimana kita olahraga tuh perlu kita post sebenarnya. Nah gitu kan. Cuman emang akhir-akhir ini emang udah komitmen untuk gimana caranya sosial media ini aku gunain agar nantinya berdampak dan bisa menginspirasi generasi muda lainnya. Benar. Terus pada tahun 2020 sebenarnya udah mulai nih continue untuk olahraga, semangat gitu kan, untuk benar-benar kayak olahraga setiap saat gitu. Terus 2021 akhirnya malah menjadi bagian dari The New Element of the Year 2021. Karena pada waktu tahun 2020 tuh sempat ketemu sama Mas Rio Koto, jadi elemen 2010 wakil Jogja pada waktu itu. Yang Di dia mana juga tuh ketemunya tuh? di tempat gym, karena tempat gymnya dekat rumah dan Mas Rio tuh juga tetangga desa. Udah berarti kamu sebelum ikut ini emang suka nge-gymnya tuh udah berapa tahun tuh mulainya tuh? Udah sebenarnya 2000 dari sekolah sempat kayak olahraga, kadang ikut calisthenics atau workout. Terus kalau enggak biasanya ikut komunitas kayak running atau apa kayak gitu. Terus yang benar-benar continuity itu 2016. Mulai pas pertama kali di sini tuh sebenarnya udah mulai gym kayak gitu, terus sempat off, terus habis itu gym lagi, off lagi kayak gitu ya, masih kayak belum terlalu komit banget gitu kan. Nah, apalagi waktu itu kan jadi gabung di TVRI, kadang jadwalnya kan kalau masuk gitu kan liputan pagi sampai sore siaran kan, kadang udah capek gitu kan. Tiap hari ya kamu ya kalau waktu training awal kan kayak gitu. Kayak gitu, terus habis itu akhirnya mulai komitmen ketika belum lama pada tahun 2018-19, pokoknya ketika mau KKN kuliah itu aku sempat dikena ginjal karena gaya hidup sehat yang tidak baik. Gaya hidup yang tidak baik. Dalam artian adalah waktu itu kan sering banget manis orang Jogja kan. Iya Terus benar-benar. habis Iya, itu aku suka banget manis. Iya, makanya air putihnya kurang. Terus jam tidurnya nggak teratur karena ya waktu itu masih kuliah sambil kerja, jadi kayak bener kayak gitu kan Lin ya. Bener. Terus akhirnya dari situlah belajar banyak hal, terus dapat edukasi tentang bagaimana menjaga gaya hidup sehat agar lebih baik. Ya udah dari situlah bener sampai sekarang udah komit untuk gimana caranya menerapkan gaya hidup sehat. Gitu ceritanya. Tapi emang itu yang paling kita perluin gak sih Kabara? Maksudnya kayak kita tuh harus sehat. Itu tuh sebenarnya dimulai dari gimana caranya kita itu menjalani sehari-hari, makannya dan dari diri apa. sendiri, bukan orang lain. Iya benar-benar. Terus akhirnya dirimu sadar untuk gaya hidup sehat itu ya itu dari mulai 2016 itu. 16 itu sebenarnya ya itu udah mulai kayak ngerasa ternyata penting ya buat investasi masa depan, dan juga di sisi lain Pak De aku juga atlet POM dulu. Terus papaku meninggal karena waktu itu juga rokok. Yang benar-benar kayak ngerokok. Terus Sorry, habis itu kamu berarti nggak ngerokok nih? Nggak ngerokok sama sekali. Dari dulu emang nggak ngerokok. Karena emang pengalaman dan juga pelajaran dari yang aku dapetin dari papaku, almarhum papaku. Kayak gitu. Dari situlah aku juga mengedukasi, apalagi elemen visinya juga sudah bekerja sama dengan Komnas PT untuk keren tanpa rokok. Jadi generasi muda yang tanpa rokok. Wih, keren banget. Emang rokok itu tuh nggak gaul sama sekali ya. Benar. Kayak aku sempet sih pertanyaan, orang-orang ini ngerokok emang pada ngapain sih? Apakah emang di pergaulan? Kelihatan dia kayak wow gaul gitu. Di sini semoga aja nggak ada yang ngerokok. Nggak ada. Ini bibirnya merah semua soalnya. Dan mukanya mulus kan biasa, karena rokok juga nyebabin jerawat karena terus kayak bibirnya hitam kayak gitu kan. Enggak sih, nggak kelihatan kan pakai masker semua. Nggak disimak gaya hidup sehat. Nah, kalau misalnya ngomongin soal gaya hidup sehat nih Mbak Zulfa ya, sebenarnya kamu belajar untuk bergaya hidup sehat itu adalah dari siapa? Misalkan apakah dari Pak De, apa dari Google, YouTube, atau ada PT misalkan waktu kamu nge-gym gimana coba? Dari banyak teman-teman, dari orang-orang yang saya temui. Selain ada Mas Rio, sempat juga ketemu Eza Radit, itu tuh The New Element of the Year Eza tuh 2018 kalau nggak salah ya. Pokoknya Eza juga yang tinggal di Jogja, jadi waktu itu wakil Jogja juga di Elemen. Itu juga aku belajar banyak hal dari dia. Terus sama Mas Rio Koto itu, sama Pak Ade aku, terus juga kadang buka YouTube, karena kan sekarang platform tuh banyak banget, tergantung bagaimana caranya kita manfaatin tuh, kayak gitu. Pilih mana informasi yang benar dan yang tidak benar, kayak gitu. Terus akhirnya gabung sama Elemen, dapat materi banyak tentang gimana caranya menjadi seorang healthy influencer. Terus akhirnya ya udah sekarang perlahan masih belajar, dan belum lama habis ambil lisensi nutritionist, kayak gitu. Oh my god, keren banget. Padahal sebelumnya kamu kayak nggak pernah kepikiran. Iya, nggak pernah kepikiran sampai di titik itu gitu kan. Saat ini gitu ya. Waktu itu pikirannya nyari berita. Iya, waktu siaran nge-MC siaran nge-MC gitu. Bener-bener sekarang kayaknya investasi masa depan terbaik adalah kesehatan. Iya benar-benar. Terus kayak
misalkan gini nih, soal badan gitu Iya. ya. Soal badan pembentukan gitu kan. Kan banyak nih teman-teman mungkin sobat rekreasi tuh penasaran juga gitu. Banyak juga mereka tuh pengen banget punya badan yang bagus, Ya. yang istilahnya proporsional. Yes. Apps-nya yang- muncul gitu ya. Iya, apa sih? Six pack. Ya. Iya, bener. Kayak kebetulan pacar saya juga cita-citanya six pack. Dulu kan ada. Dulu pernah. Sekarang Oh enggak ya, semoga aja nanti baru dimunculin coba. gambar ya di sini Mas editor. Jangan. Oh iya benar. Halo Mas, bagus. Sebut merek lagi kan. Nah itu ya kan. Itu pembentukannya itu berapa lama sih? Oke, sebenarnya setiap teman-teman individu tuh masing-masing. Gimana caranya dapetin apps itu nggak bisa ditentuin harus berapa bulan dan lain sebagainya. Tergantung lagi juga bisa jadi gen. Ya. Terus juga bagaimana kita konsumsi makanan, minuman, karena itu juga berpengaruh. Terus juga bagaimana cara kita olahraga dan lain sebagainya. Terus kita istirahat itu juga berpengaruh. Nah, yang terpenting adalah kita fokus aja dan juga komitmen untuk ngejaga terus gimana disiplin olahraga. Karena jujur ini yang in my personal opinion yang dialami ya Lin ya, dan juga teman-teman semuanya yang saat ini nyaksin podcast. Karena pada waktu itu ketika pertama kali terjun untuk ngeprogram, itu tuh berat badannya hampir di 80 kg. Kamu 80? Iya, Nggak 78. mungkin. Iya benar, dan pada waktu itu aku masih inget dia tuh Mbak Andi, produser TVRI juga yang waktu itu bilang, "Bara, kamu siarannya gede banget di layar." Ya itu bercandaan sih, kita bercandaan itu bukan body shaming ya. Karena emang kita udah seneng kayak gitu kan. Iya. Saling kayak gitu terus akhirnya, "Nanti kalau kamu gede, awas ya," kayak gitu kan. Terus akhirnya, "Oh, gede banget dong." Evaluasi kan, karena setiap program kan aku ngeliat sendiri gitu. Itu Lin. nggak bisa diedit ya? Nggak bisa. Dikecilin juga semuanya jadi gini dong gitu kan. Itu emang bener-bener gede banget, pipinya sampai kemana-mana kan, dan di close up gitu, kanan kiri, gila ya, aku kok gede banget. Tapi aku nggak pernah loh ngeliat kamu gede banget. Nanti aku Coba ya tunjukin. gambarnya tolong ya. Nanti coba ya, nanti kita cariin di beberapa program seperti Indonesia Membangun dan lain sebagainya, atau Lensa Jogja lah gitu. Iya, Ada iya. gitu. Nah, terus akhirnya dari situ juga komitmen. Itu salah satu penyebab juga akhirnya terjun untuk bener-bener ngejaga tubuh agar lebih proporsional. Itu Lin. Oke. Terus akhirnya kamu kayak berusaha untuk membentuk badan Membentuk itu. badan itu, terus defisit kalori yang pasti, yaitu bagaimana kita mengatur asupan kalori harian, karena itu yang paling penting untuk dapetin abs ataupun six pack. Tipsnya dong Bara, kayak misalkan gimana sih caranya untuk tetap konsisten kali ya. Banyak orang yang mungkin udah konsisten tapi kok nggak bentuk-bentuk nih tubuh aku nih gitu kan. Nah, Itu apakah dari pola makanannya kah yang bisa harus jadi kita harus tarik ulur dulu nih, apa yang salah nih? Masa iya, kita iya. udah konsisten, misalnya olahraga full, tapi kok nggak kebentuk-bentuk nih? Nah, ternyata kok makannya masih hancur misalnya. Karena kan sama aja kalau misalnya kita body fatnya masih tinggi di perut, masih gede, terus kita makannya juga masih asal, tapi olahraga kita ngoyo ya sama aja zong, nggak bisa kebentuk-bentuk. Jadi kalau kita mau sit up, mau crunch atau latihan perut, mau ribuan kali, kalau body fat kita masih banyak, ya nggak kelihatan. Makanya kita harus defisit kalori. Gitu. defisit kalori? Berarti emang intinya adalah ya makanan itu juga Makanan harus itu juga ya. poin penting untuk kita perhatikan, Linda. Intinya misalkan gini nih, aku makan nih, makannya tuh biasa tuh, ya kan, biasa, banyaknya juga porsinya biasa, tapi habis itu olahraganya, olahraganya tuh terus-terusan gitu kan. Nah, habis itu bisa nggak sih kayak ngurusin badan, tapi Olahraganya, cuman oke. olahraganya pakai gym doang gitu? Bisa. Kalau semuanya kamu continuity ya, dan emang bener-bener semuanya terjadwal, konsisten, terprogram kayak gitu. Terus istirahatnya juga ada. Terus kamu setidaknya ada gerak setiap hari gitu, itu pasti ada kok hasilnya. Oke. Tapi lagi-lagi setidaknya kamu juga harus belajar gimana caranya nanti membatasi asupan agar nggak yang bener-bener banyak gitu. Jadi Tetap kita harus makanan defisit. ya? Tetap makanan. Apalagi kita pengennya kan kamu lebih langsing gitu kan, lebih kurus gitu kan, Din ya. Iya, Tetap bener, harus bener. mau nggak mau defisit. Jadi kayak asupan yang misalnya 2000 kalori turunin di 1800 atau 1500 kalori gitu. Jadi Iya, buat bener, teman-teman bener, bener. jangan takut untuk mencoba. Jadi Perlahan aja. intinya gini sih ya, intinya coba terus mhm. biar bisa, intinya jangan berhenti karena ya kita nikmatin prosesnya dulu Bener, dong. sambil gitu belajar kan. nanti gimana sih defisit kalori kayak gitu. Benar. Bara, aku mau nanya dong. Gimana? Kan ada juga orang tuh nge-gym kalau datang dia itu overweight doang. Biasanya kan gitu ya. Aku udah overweight nih, udah aku nge-gym. Tapi kalau emang udah posisinya udah Sampai body kurus, goal-nya, udah kurus, itu boleh nggak sih nge-gym sebenarnya kalau udah posisinya kurus loh ya? Bukan berarti dia
mau ngedietin kan, tapi dia kan emang cuman mau nge-gym aja tuh boleh Terus nggak sih? akhirnya dari yang agak gede, terus habis itu udah dapetin body goal, terus habis itu body goal udah dapat, terus habis itu udah gitu. nge-gym. Dan kalau misalkan nge-gym continuity gitu. nge-gym continuity, atau kalau enggak ya orang kurus aja tuh sebenarnya bisa nggak sih nge-gym? Nggak apa-apa, itu kan buat maintenance, buat menjaga kesehatan. Kayak gitu. Nah, itu yang paling susah, gimana cara kita maintenance gaya hidup sehat. Kadang kan kalau semuanya udah dapetin body goal, terus akhirnya kita, aduh agak males-malesan. Kan nggak bisa kan, kalau bisa ya tetap pertahankan itu semua. Oh Kayak gitu. Jadi kesimpulannya nih ya sobat rekreasi, nge-gym itu tuh sebenarnya ya bukan hanya untuk orang-orang yang overweight doang gitu. Jadi ya orang-orang yang sudah proporsional badannya, ya kalau ingin menjaga kesehatan tubuh ya olahraga. Dan gitu. sebenarnya nggak cuma gym aja, tapi banyak hal yang bisa dilakukan seperti home body workout di rumah, atau kayak misalnya kardio atau apapun kayak gitu. Kalau semuanya memang motivasinya untuk menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran Kemenkes untuk 30 menit sehari. 30 menit sehari, Allahu Akbar, gue seminggu sekali kagak pernah. Nah tuh kan 30 menit sehari aja kadang susah di skip gitu Iya, kan. iya, Jadi kalau bisa memang ya itu tadi. Iya bener, baru aku mau nanya lagi dong. Kan misalkan nih ya, bentuk tubuhnya kita itu kan ada yang mungkin jembling. Apa Tahu itu? Oh, jembling? anu gede, jembling. Jembling guys. Aku ki wong Jawa loh, cuman kadang nek saking kuwi ora tahu tak krungokke aku kadang rada bingung Lin. Nanti diedit ya. Agak gede di beberapa daerah gitu ya. Misalkan kayak aku nih Bara nih. Beberapa daerah, beberapa part kali, daerah provinsi. Beberapa ini. Tolong ya. Iya. Ini yang sebelah sini. Misalnya di beberapa. Sebelah sini kan. Terus mau ngecilin satu gitu misalnya. Maksudnya aku pengen banget Bara cuma Cuma di ngecilin sini doang sebelah nggak ini doang. bisa. Harus semuanya juga harus yang namanya misalnya kita mau aduh aku mau ngecilin paha doang gitu. Ya nggak bisa karena kan otot kan saling berkesinambungan. Jadi ya nanti kalau misalnya di sini ikut kecil, di sini juga misalnya akan ngecil kayak gitu. Jadi nggak bisa cuma dilatih satu doang. Kayak gitu, harus semuanya gitu. Lagi-lagi defisit kalori, kalau bisa tuh latihan gimana defisit kalori, bagaimana program gym yang baik dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman dapetin melalui YouTube yang memang sudah verified ya, emang udah resmi dan lain sebagainya. Itu banyak banget platformnya. Wih, ntar Dan lagi terus nanti- YouTube-nya Bara Zulfa. Amin, semoga punya channel itu ya. Tapi banyak, saya juga masih belajar soal Lin. Oke. Kayak gitu. Berarti intinya tidak bisa ya aku yang ngurangin. Cuman di sini doang gitu ya. Kecuali di operasi ini, banget. diambil gitu kan. Tapi Kayak gede gitu. banget Bara, Ah, aku pengen banget nggak kecilin apa-apa, sebelah yang penting niat dari sekarang defisit kalori, terus habis itu fokus gimana caranya makan makanan yang sehat, minuman yang baik, terus habis itu olahraga, continuity, itu pasti nanti hasilnya ada, kayak gitu. Terus ada lagi nih, kan ada tuh teman-teman aku ya, nanya cowok-cowok tuh sekarang kok banyak sih yang ikut pigeon kayak gitu. Oke. Kamu pernah gak sih dikatain kayak gitu Bar? Kenapa sih kamu tuh kan cowok, ngapain kamu ikut pigeon? Sebenarnya ada satu motivasi yang luar biasa yang pengen kenapa saya ikutan, aku ikutan gitu. Kadang refleks saya terus ya kayak berasa Gak apa-apa. wawancara sama juri. Gak apa-apa, di sini kan ada juri. Ini juri-juri semuanya aku ikutan gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang pengen aku dapetin di sisi lain selain memang pengalaman. Itu juga bagaimana cara kita mencari link dan juga selain itu ilmu-ilmu baru gitu. Karena sebenarnya tergantung gimana cara kita manfaatkan platform itu gitu. Nah, kebetulan sebelum ikut elemen kan aku sempat ikut di Mas Diajeng waktu itu, Iya Len. bener, iya. Nah, dari situ aku punya bekal gimana caranya untuk gimana menjadi pribadi yang benar-benar ya disiapkan dalam banyak hal. Dan dari Dimas Diajeng itu aku jadi lebih ngerti tentang personal branding. Bagaimana cara membawa diri. Dan saya bisa masuk TVRI kan karena Dimas Diajeng. Jadi pada waktu itu malam itu penobatan, juara 1 nih Dimas Diajeng, terus akhirnya dipanggil ke TVRI buat wawancara di program. Terus ada tuh Bu Sari, dosen saya gitu kan, bilang, di sini juga kayaknya penyiar berita lagi butuh gitu. Jadi 2013 tuh pertama kali. 2013 masukin lamaran, terus habis itu ditawarin buat ayo gabung jadi penyiar berita. 2013 ya, 2013. Lamaran itu dipanggil 2016. Oh my god, lama banget. Terus waktu itu saya tanya, loh kapan ya saya masukin? Oh, waktu di Mas Diajeng kan sempat waktu itu ditawarin ya buat play ini di bagian news anchor gitu. Dan itu gara-gara di Mas Diajeng gitu. Banyak manfaat dong. Banyak manfaat. Jadi kalau semuanya kita ikut pageant tergantung bagaimana cara kita manfaatkan momen yang baik. Bener. Gitu. Kayak nggak usah ngapain sih peduliin orang-orang, ini ngapain sih Bener. cowok ikut pageant? Lah emang ada, kenapa kita nggak mau ikut kan gitu ya? Bener. Karena di sana tuh jangan dilihat dari negatifnya aja, karena banyak banget kayak link,
kemudian kayak sebenarnya membuka rezeki-rezeki juga. Yes, Siapa bener. tahu nanti kalau misalkan kamu ikutan pageant, jadi artis. Amin. Kayak Mas Bara. Tapi bukan artis. Pemuda Jogja. Biasa. Enggak. Anda jangan merendah untuk meroket ya. Itu Gitu, iya, bener. Sobat Rekreasi emang seru banget sih. Nah, tanya lagi deh. Ini Bingung kayaknya nggak, aku Nil? kayak orang Pertanyaan apa lagi nih? tanya. Ya HRD gue nanya kamu mulu dah. Anda usianya berapa? Oh, ini dibuka nih? Enggak, Oh, jangan. iya. Jangan. Terus what's next nih, Bara Oke. Zulfa? Kayak misalkan kamu kan udah selesai nih, track runner up dari The New Element. The Terus New Element. ada nggak sih kayak mau ngapain nih abis ini nih? Oke, mau Apa ngapain? yang- Jadi kalau setelah ini selesai podcast, yang pasti saya kembali lagi ke... Baik. Oh, bukan yang ini. Oh, ini agak kurang lucu ya. Baik. Jadi setelah ini, yang pasti tetap sama komitmennya, tetap pengen mengedukasi dan juga menyampaikan pentingnya gaya hidup sehat untuk generasi muda lainnya. Terus juga bagaimana cara kita benar-benar memberikan dampak untuk lingkungan sekitar, karena saya juga punya proyek sosial dan juga beberapa platform seperti Wani Wicara yang berharap ini bisa terus continuity berjalan sampai kapanpun kayak gitu. Di sisi lain pengen kembali di dunia jurnalis dan juga pemberitaan. Nah, itu di mana kita nanti lihat. Wah, Gitu. tetap Semoga ya. tetap Bener. menjadi Bara Zulfa yang sebelumnya kita kenal, yaitu adalah orang formal. Ketawanya gini. Enggak boleh. Begitu Itu doang. tertawa. Kayak tertawa tapi masih sedikit meleceh. Iya benar. Sungguh Gitu. saya kalau hostnya lucu gitu. Lucu-lucu batok. Seluku dong. Tapi emang sih, Oke. berarti adalah kembali ke jalan yang benar, ya kan? Enggak, Kembali ke jalan yang benar. Iya. Kira selama ini jalan kita salah. bukan. Maksudnya kan sebelumnya kan aku pikir ya, Oh, aku dulu pikir, ya. iya, aku pikir waktu itu Bara Zulfa udah nasional ya, pasti akan ikut syuting, Oh, maksudnya kayak terjun ke casting. film, Ah. terus ke iklan. Ya kalau memang ada kesempatan, insya Allah. Kalau masuk ya sama personal saya Bisa. ya bisa aja gitu. Cuman kan kita nggak ada yang tahu. Yang penting kayak kita punya mindset bahwa waktu tidak akan pernah berjalan mundur, maka kita harus maju dengan apapun kesempatan yang ada, ya udah kita pelajarin aja gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bang. Hafalan sih itu tadi. Quotes dari mana sih? Biasa yang selalu saya pegang, jadi setiap ngisi itu yang saya sampaikan. Enggak Aduh, lah aku ya, nggak bercanda. kuat deh. Di sini bisa bercanda loh. Biasanya kalau Bisa. semuanya saya talk show, saya lagi aku talk Nggak show. apa-apa. Aku talk show atau apa tuh kalau pakai SAS kan ini luar biasa ya. Iya, Wow, dapetinnya itu- susah gitu Itu kan. apa sih namanya itu? Ini selempang dari The New Element of the Year Ih, 2021, keren third loh, coba runner dong up. liatin dulu dong. Oh, ya. dulu. Jadi Biar orang-orang pengen. jangan ditanya bahannya apa ya, Lin, lo nggak akan tahu. Ntar gue review lagi Ya, kan. nanti di review kan. Jangan. Oke guys, ini nah, kayak gitu. Jadi ini didapatkan di tahun 2021 bulan Oktober kemarin ketika mewakili Jogja ke nasional kayak gitu, yaitu ajang pencarian healthy influencer yang diselenggarakan oleh Elemen. Dan itu melekat sampai kapanpun ya kamu akan Yes. menjadi healthy influencer. Benar. Terus sekarang kayak dipanggil si Bara Elemen gitu kan, kayak seneng gitu kayak, karena kan dulu Elemen tuh kayak ya emang dari kecil udah tahu nih Elemen gitu, dari aku SD tuh udah tahu Lin gitu ada Elemen gitu. Cuman kan baru waktu itu nggak kepikiran untuk bisa di platform senasional gitu. Bener sih, kayak nggak Gitu. semua yang ibaratnya yang apa yang terjadi sama Bara Zulfa sekarang tuh kayak nggak pernah kepikiran bahwa oh ternyata aku tuh sekarang jadi apa namanya elemen the new The element of Element the year gitu. ya. Bener, heeh. Ya nggak pernah Nggak expect nyangka, nggak sih? bener, nah itu nggak pernah expect sampai, gila dapat third runner up, jadi grand finalis, dapat gelar Elemen Daerah Istimewa Yogyakarta dan representasiin Jogja, itu aja tuh nggak expect, Lin. Bener kayak yang, ya Allah, Gusti Allah luar biasa banget gitu ngasih kesempatan ini gitu. Makanya dari sini pengen manfaatin ini semua, dan juga saya pengen pesan ke teman-teman, apapun yang sudah menjadi mimpi tuh jangan pernah ragu untuk benar-benar merealisasikan. Yang penting berproses, karena mimpi itu nggak akan pernah mati. Paling mimpi itu cuma tidur karena kita nggak segera bangkit gitu. Kadang kita cuma ngelupain, tapi kalau sampai kita udah punya mimpi, ayo eksekusi, pasti bisa tercapai kayak gitu. Bener banget. Mimpi akan terus menjadi mimpi, nggak akan pernah hilang. Iya bener-bener. Yang penting ya jalan dulu aja Yes, kan bener. gitu. Karantinanya udah selesai kan berarti? Udah ya? selesai, dan ini 1 tahun menjabat, terus nanti ada Elemen 2022, dan baru kemarin Elemen 2022 ditutup pendaftaran. Semoga nanti wakil Jogja ada yang Ada dong ini pasti ya, ya. asli daerah dan melanjutkan lagi gitu kan. Ih, pasti. Estafet Ayo gitu. dong, ya kan. Iya. Yang pasti nanti kalau misalkan ada elemen yang 2022, kamu ikutan ini nggak sih kayak bantuin gitu? Iya, bantuin ngumpulin formulirnya enggak, bantuin Bikin tes. pasti. Aduh, masa jadi laten.
dia bantuin kayak misalkan Kak Bara Zulfa aku pengen dong ikutan elemen, terus kayak mau ngubungin kamu tuh lewat mana gitu. Sampai bahkan baru siang tadi gitu ada beberapa teman-teman yang masih nanya by reply DM di Instagram untuk kayak mereka tanya gimana tipsnya, terus apa yang harus dipersiapkan. Itu insya Allah pasti saya jawab apapun itu kalau itu memang masih ranah saya. Totalnya gitu. Ranahku ya. Totalnya berarti berapa lama tuh ikutan dari awal sampai karantina? Hampir 9 bulan, Lin. Dari pertama pendaftaran, seleksi gitu kan, karena kan nasional kan. Seleksi sampai top 50, sampai top 20, sampai akhirnya sekarang top 5, itu tuh hampir 9 bulan. 9 bulan. Untuk ke Jakarta itu diambil 20 besar, dan dari 20 besar itu nantinya diambil lagi sampai top 5, top 3, dan top 1 ya. 9 bulan itu normal atau sesar? Waktu itu lebih ke urut ya, jadi ke dukun dulu, Lin. Kita bisa minum dulu gak sih? Iya, bisa. Oh ya. Ini emang gak ada minum ya, Mas? Ya, gak ada. Ya. Oh, seharusnya ada susu elemen ini. Oh iya bener. Ya. Kan kita sponsor. Ya, tit nanti mesti gitu. Berarti dari tadi kita nyebut di tit mulu deh. Enggak dong. Ini gede banget di sini. Ya kan? Oke. Terus kayak misalkan nih, apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu kan sama sobat rekreasi gitu? Sobat rekreasi. Apalagi sekarang kan di masa pandemi ya, harus menjaga kesehatan gitu. Kayak apa ya buat mereka yang suka malas-malesan olahraga deh gitu, Bara Zulfa, boleh? Oke, jadi buat sobat rekreasi, bahwasannya saat ini pandemi masih terjadi. Apa yang harus kita lakukan adalah terus menjadi garda terdepan dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Karena segala masalah yang terjadi saat ini bukan hanya tugas satu orang saja, bukan hanya tugas tim ahli, tim medis ataupun pemerintah, melainkan tugas kita bersama untuk ayo nyengkuyung sesarengan kita mencegah nih penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk selalu terapkan gaya hidup sehat. Seperti halnya adalah olahraga. Kalau memang kita sibuk, kita bisa atur manajemen waktu kita sendiri, dan semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena kalau semuanya saya sudah bilang banyak ngalor ngidul ABC sampai Z, kalau kita nggak punya motivasi dan juga niat, juga jadinya sama aja. Jadi semuanya kembali lagi ke teman-teman. Baik, thank you Bara Zulfa. Sama-sama, kamu udah kayak berkenan gitu loh duduk di sebelah aku di sini ngobrol-ngobrol di podcastnya dari TVRI. Thank you. Sama-sama. Pak, kamu sehat-sehat ya. Terima kasih Linda Widya juga sehat-sehat. Nanti kita akan ketemu lagi di project selanjutnya. Amin. Semangat. Dan denger-dengar katanya di project podcast berikutnya kan hostnya 4 ya Mas ya. Sama. Jadi kita berdua masih ada Bagus, masih ada Riza, pokoknya banyak. Jadi 10 bahkan dengar-dengar. Nanti ditambahin 2 lagi loh Michael. Ya, jadi emang ngomong sama Bapak produser. Bapak produser tolong. Bara itu juga bisa nge-host ya. Udah bayarannya narasumber mah dia paling gede di sini. Cuman ya kan? nanti ini jadi formal. Iya, jangan. Jadi beritaan ada kita. Kayak dikasih satunya aja deh, jangan direkreasi. Thank you Bara Zulfa. Terima kasih Linda Widya. Thank you juga buat sobat rekreasi yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga share, komen sebanyak-banyaknya, di like-nya juga ya kan. Dan nantikan episode di Rekreasi Podcast TVRI berikutnya. Bye.